Untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana gelombang seismik ini dapat terdeteksi oleh suatu alat begitu. Nah, atau yang sering kita kenal sebagai seismometer. Nah, pada dasarnya semua kerja seismometer, baik seismometer untuk perekaman gempa seismik alami maupun gempa seismik buatan, mereka sama-sama berprinsip bahwa bagaimana mengubah suatu energi seismik ini ke dalam suatu sinyal listrik yang bisa terukur. Sehingga dengan seperti itu nanti kita akan tahu bagaimana kekuatannya, bagaimana amplitudonya, dan bagaimana variasi gelombang seismik tersebut saat melewati lapisan batuan yang beragam. Dalam perekaman gelombang seismik buatan ada beberapa jenis perekaman seismik, perekam seismik. Yang pertama adalah geofon. Geofon ini biasanya dipakai di darat. Ini yang mungkin sangat sering kita dengar. Kemudian akselerometer ini adalah mengukur percepatannya. Jadi kalau geofon ini hanya mengukur kecepatannya atau perubahan dari gerakan partikel bumi, maka akselerometer ini mengukur percepatan dari tanahnya. Kemudian jika perekaman seismik tadi dilakukan di laut, maka deteksinya juga akan sedikit berbeda menyesuaikan dengan lingkungan sekitar dan mediumnya. Kita akan menggunakan hidrofon. Nah, semua alat ini kebanyakan dihubungkan dengan suatu kawat begitu ya, atau dihubungkan dengan suatu kabel antara alatnya dengan kontrolnya. Nah, tapi pada sejak tahun 2013 ini mungkin dikembangkan beberapa jenis deteksi gelombang seismik yang dia merupakan kabelless, sehingga tidak butuh kabel di situ. Nah, karena yang sering kita dengar adalah geofon, ini mari kita lihat dulu seperti apa bentuk geofon. Geofon bentuknya seperti ini. Jadi ada spike-nya, ada suatu paku gitu yang nanti akan ditancapkan ke dalam tanah, kemudian sensor perekam getarannya, piezoelektriknya ada di sini. Pada saat gelombang seismik melewati permukaan dari tanah, maka akan menyebabkan perubahan fisik dari tanah tersebut, yang mana ini akan menggetarkan geofon, di mana di dalam geofon ini adalah suatu magnet dan ada kumparan. Karena ada getaran tersebut, maka akan terjadi medan listrik di situ. Nah, kemudian magnet tersebut akan mengeluarkan medan listrik, sehingga akan dikeluarkan pada kabel ini untuk diteruskan ke stasiun penerimanya atau diteruskan ke stasiun kontrolnya. Nah, jadi dalam hal ini geofon ini merespon rate of movement atau jumlah pergerakan dari tanahnya, bukan percepatannya. Atau dengan kata lain, geofon ini merekam yang disebut sebagai particle velocity, kecepatan dari partikel atau kecepatan dari partikel-partikel tanah yang bergerak akibat adanya gelombang seismik yang dijalankan tersebut. Kita harus bisa membedakan antara pergerakan dengan jumlah perpindahan, displacement. Jadi agak berbeda ya di sini. Kalau yang kedua ini kita akan menggunakan akselerometer. Nah, kemudian di geofon sendiri karena dia berosilasi, dia mempunyai suatu coil gitu ya. Kemudian di dalam coilnya ini ada medan magnet, ada magnet gitu ya. Maka coil ini nanti akan bergerak atau dia akan bergetar seiring dengan getaran tanah. Tentu saja perlu peredam gitu ya, karena kalau tidak diredam maka dia akan berosilasi terus-menerus dan akan mengeluarkan sinyal terus-menerus, yang mana itu tidak kita inginkan. Nah, yang kita inginkan adalah getaran yang dikeluarkan oleh kumparan ini akan sebanding dengan getaran yang dialami oleh tanah gitu ya, jadi tidak berosilasi tak terbatas.
Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita memanfaatkan yang disebut sebagai damping atau peredam. Jadi peredam ini gunanya agar geofon ini bisa merespon getaran, tapi dia juga bisa kembali ke posisi semula saat getarannya hilang. Ini geofon needs to respond quickly to arrival of seismic wave, but should not ring as this would affect the but should not ring. Jadi harusnya nggak bergetar terus nih, sehingga akan mengurangi kemampuan dari kemampuan untuk merasakan atau mensense dari gelombang seismik tadi. Nah, kemudian sebagaimana yang sudah kita kenal pada mata kuliah gelombang ya, ada jenis redaman. Yang pertama ada underdamping. Underdamping ini adalah damping yang sangat sensitif, sehingga dia memungkinkan osilasinya masih akan bertahan di sini. Kalau kita lihat pada garis putus-putus di sini, osilasinya masih bertahan dalam beberapa jangka waktu tertentu, tapi memang akan hilang pada beberapa saat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah critical damping. Critical damping ini ciri khasnya adalah dia akan kembali ke titik nol dengan cepat gitu ya. Kalau kita lihat yang garis tidak putus-putus ini, maka dia akan kembali ke posisi nol, defleksi dari simpangan atau simpangan dari si kumparan ini akan kembali ke posisi 0 pada saat di sini gitu ya. Di sini dia sudah posisinya 0. Sedangkan jenis damping yang lain adalah overdamping. Overdamping ini dia tidak berosilasi sebenarnya, hanya saja dia kembali ke posisi 0-nya cukup lama. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, overdamping itu posisi 0-nya ada di sini. Nah, jadi yang kita inginkan untuk damping ini, dia agar suatu sistem yang kita bangun tersebut bisa kembali ke posisi stabil saat getarannya habis. Nah, kalau kita memanfaatkan yang underdamping, maka geraknya osilasinya akan terus-menerus. Kemudian dari ketiga ini mana yang dipakai pada rekaman gempa? Biasanya yang dipakai adalah critical damping yang besarnya 0,6 sampai 0,66 μg atau μc adalah critical damping. Kemudian jenis perekaman yang lain adalah hydrophone untuk di air. Jadi sebagaimana perekaman yang ada di darat, hydrophone ini dipasang atau dipakai tidak hanya 1-2 tapi jumlahnya sangat banyak sekali. Di sini ada beberapa gambar mengenai bagaimana geofon dan streamer. Nah, streamer ini kalau geofon dipasang di rangkai itu namanya streamer. Jadi misalkan ini adalah skema dari hidrofon yang dipakai pada suatu perekaman marine seismik. Nah, di dalam geofon sendiri, di dalam rangkaian hidrofon. Di dalam rangkaian streamer sendiri terdiri tidak hanya hidrofon saja, tapi ada beberapa peralatan yang dipasang di situ. Nah, yang pertama mungkin di sini ada buoy atau ini adalah sesuatu yang mengapung di laut begitu, gambarnya seperti ini. Nah, sehingga dari sini kita bisa tahu defleksi dari streamer tadi ke arah mana. Karena kalau kita menarik tali saja, kemudian tali itu kita tarik di atas air yang beriak atau berombak, maka tali tersebut tidak akan lurus begini kan. Nah, dia kan pasti akan mengalami miring gitu, apalagi jika ombaknya itu ke arah sana. Nah, gitu ya. Maka akan terjadi defleksi ini. Nah, kemudian ada juga di sini ada deep controller. Deep controller itu adalah pengukur kedalaman, karena hidrofon ini tidak dipasang atau tidak dilayangkan di atas permukaan air laut, tapi dia harus tenggelam beberapa meter atau beberapa
ya beberapa meter di bawah permukaan air laut agar efek dari ombak ini akan hilang. Nah, masih ingat ya, kalau di dalam ombak ini maka partikel motionnya semakin ke dalam akan semakin kecil gitu ya. Kemudian ada juga apa namanya, ini adalah geofonya seksi keberapa. Kemudian nah ini adalah namanya apa ini, fin gitu ya, atau sayap sirip. Nah, jadi dengan fin ini kita bisa melihat atau mengatur posisi dari hidrofon ini, karena kalau enggak maka dia bisa mengalami efek yang disebut ini tadi namanya feathering. Nah, berarti kalau seperti ini kan pengukurannya tidak lurus, hidrofonnya antara satu dengan yang lain tidak pada posisi yang lurus begitu, nanti akan mempengaruhi hasil pengolahan data. Nah, mungkin itu saja dari kuliah mengenai perekaman seismik dan jenis-jenisnya. Minggu depan kita akan sambung kuliah metode seismik ini ke mengenai atenuasi. Nah, jadi bagaimana gelombang seismik itu terlemahkan.